Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gus. Kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang matriks ya. Jadi ini soalnya diketahui matriks S adalah 2, 0, min 1, 3. Dan M adalah 1, 2, 0, dan min 3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari inverse dari MS. Adalah inverse MS. Jadi MS pangkat min 1. Jadi di sini maksudnya adalah kita mencari dulu perkalian dari M, matriks M dan matriks S, baru kemudian kita cari inverse-nya, di mana bentuknya adalah seperti ini. Nah, di untuk option A seperti ini, yaitu setengah, sepertiga, seperenam, 0. Option B-nya setengah, sepertiga, 1, 0. Option C setengah, 1, seperenam, 0. Option D-nya min 1/2, min 1, seperenam, 0. Dan option E-nya adalah min setengah, 1, seperenam, dan 0. Nah, jadi berdasarkan soal ini, jadi materinya itu dia tentang matriks ya. Tentang matriks di sini. Di mana diketahui ada matriks S dan matriks M. Kemudian kita diminta untuk mencari inverse dari hasil pengoperasian matriks M dikali matriks S. Nah, ayo kita coba jawab sama-sama ya. Nah, di sini soal ini berkaitan dengan materi operasi matriks dan inverse matriks. Jadi, langkah pertama yang akan kita cari adalah kita mencari hasil kali dari matriks M dan S. Jadi, kita akan mencoba mengalihkan matriks M dan matriks S. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya di sini sudah kakak tuliskan M kali S, yaitu matriksnya adalah 1, 2, 0, min 3. Ini untuk matriks M. Dan matriks S-nya adalah 2, 0, min 1, 3. Nah, jadi pengalian matriks itu kita lakukan itu dari baris ke kolom. Ya. Jadi dari baris ke kolom. Tidak satu-satu begini ya. Jadi kalau kalian mengalihkannya 1 kali 2, kemudian 2 kali 0, kemudian 0 kali min 1, kemudian 3 kali 3. Nah, itu salah ya. Jadi dari baris ke kolom ya. Nah, di sini kakak bisa bantu itu caranya, yaitu tekniknya dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi garis bantu seperti ini. Di mana di bagian ini di sini kakak tuliskan matriks komponen dari matriks M. Jadi yang ini adalah matriks M. Dan yang ini adalah komponen dari matriks S. Ya. Nah, di mana nanti kita mengalihkannya baris pertama dengan kolom pertama akan kita peroleh komponen hasil dari baris 1 kolom 1. Jadi di sini kita tuliskan hasil pengoperasiannya. Di sini untuk baris 1 dengan kolom 1, kemudian yang di sini baris 2 dengan kolom 1, yang di sini adalah baris 1 dengan kolom 2, dan yang di sini adalah baris 2 dengan kolom 2. Nah, mengalihkannya itu kita kalikan dari yang jauh 1, kita kalikan dengan yang jauh di sini 2. Kemudian yang dekat 2 kita kalikan dengan yang dekat di sini. Dikalikan dengan min 1. Nah, jadi 1 kalikan 2 hasilnya adalah 2. Kita tulis 2. Kemudian 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini operasinya kita jumlahkan. 2 ditambah negatif 2 nilainya adalah 0. Jadi komponen hasil matriks M kali S nanti untuk di komponen baris 1 kolom 1 nih komponennya adalah 0. Nah, kita lanjutkan. Untuk memperoleh nilai dari komponen baris 1 kolom kedua. Nah, ini komponennya. Jadi kita kalikan yang jauh 1 kalikan 0 itu adalah 0. 2 kalikan 3 adalah 6. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 6 hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Untuk di komponen baris 2 kolom 1
baris 2, kolom 1. Jadi kita operasikan 0 kalikan dengan 2, hasilnya adalah 0. Negatif 3 kalikan negatif 1, hasilnya adalah positif 3. Kemudian kita jumlahkan, 0 ditambah 3 adalah 3. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir itu adalah komponen baris 2, kolom ke-2. Baris 2, kolom ke-2. Jadi kita kalikan 0 dengan 0, itu adalah 0. Negatif 3 dikalikan 3 adalah negatif 9. Nah, kita jumlahkan, 0 ditambah negatif 9 berarti menjadi 0 dikurangi 9, nilainya adalah negatif 9. Jadi dari sini kita peroleh hasil kali dari matriks M dikalikan dengan matriks S itu adalah 0, 6, 3, dan negatif 9. Bisa kalian pahami? Nah, berikutnya, ini di langkah pertama. Nah, kita cari dulu hasil perkalian dari matriks M kalikan matriks S. Jadi caranya, kalian bisa gunakan tabel seperti ini. Nah, matriks yang di depan, ya, M, selalu kita taruh di bagian bawah, di sini. Dan matriks S yang di belakang, selalu kita tulis di bagian atas. Ya, dan pengoperasiannya seperti yang kakak sampaikan tadi, dari baris ke kolom. Jadi kalau ingin memperoleh hasil dari baris 1 kolom 1, kita operasikan yang komponen baris 1 dengan di kolom 1. Kalau yang di sini baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2 yang ini ya, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2, berarti ini dia di sini tempatnya. Tuh. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, berikutnya setelah kita memperoleh hasil perkalian dari matriks M dan S, nah, berikutnya kita mencari di langkah kedua, mencari inverse matriks MS yang disimbolkan dengan MS pangkat min 1. Nah, rumusnya itu adalah dia bisa dirumuskan 1 per determinan matriks M kali S dikalikan adjoint dari matriks M kali S. Jadi, inverse matriksnya itu adalah 1 per determinan dikalikan adjoint dari M kali S. Nah, jadi yang pertama akan kita cari untuk mencari inverse tentunya adalah determinan dari matriks MS. Nah, mencari determinan dari matriks MS, di sini bisa kakak tuliskan seperti ini. Jadi matriks MS itu kita peroleh tadi adalah 0, 6, 3, dan negatif 9. Determinan itu kita peroleh dengan cara mengurangkan, artinya kita mencari selisih antara diagonal utama yang ini, diagonal yang ini, kita kurangkan selisih antara diagonal yang ini dengan selisih perkalian diagonal yang lainnya, yang ini. Jadi determinan matriks MS itu adalah, kita kalikan dulu yang di diagonal utama, 0 dikalikan negatif 9, 0 dikalikan negatif 9, kemudian kita kurangi, kita cari selisihnya dengan hasil perkalian dari komponen pada diagonal yang lainnya, yaitu 6 dikalikan 3. 0 dikalikan negatif 9 adalah 0, dikurangi 6 kalikan 3 adalah 18. Jadi determinan dari matriks M kali S itu adalah negatif 18. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya sesuai dengan rumusnya di sini, inverse matriks itu kita mencari determinan dan juga adjoint dari matriks MS. Adjoint dari matriks yang akan kita inverse. Nah, adjoint dari matriksnya itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, coba diperhatikan komponen dari matriks MS. Nah, kalau matriks MS itu kan 0, 6, 3, min 9. Nah, untuk ordo 2 kali 2, matriks ordo 2 kali 2, matriks MS memiliki adjoint. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya di sini, yang di diagonal utama,
Nah, ini yang di diagonal utama yang di sini. Ini posisinya kita tukar. Tuh, coba kalian perhatikan. 0, negatif 9. Posisinya ditukar menjadi negatif 9, 0. Ya kan? Nah, berikutnya di diagonal, pada diagonal yang lainnya di sini 3, 6. Positif 3 dan positif 6. Di sini berubah menjadi negatif 6 dan negatif 3. Jadi tandanya kita ganti. Nah, jadi untuk mencari adjoint dari sebuah matriks ordo 2 kali 2, jadi cukup kita tukar komponen pada diagonal utama. Pada diagonal utama kita tukar posisinya. Kemudian untuk diagonal yang lainnya itu kita ganti tandanya. Nah, sehingga kita peroleh adjoint dari matriks M kali S itu adalah negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0. Nah, berikutnya sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, inverse dari matriks MS adalah 1 per determinan matriks MS. Determinannya adalah kita peroleh tadi negatif 18. Yang ini. Jadi 1 per negatif 18 dikalikan dengan adjoint dari matriks MS. Nah, yang ini. Kita ya masukkan sini. Jadi negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. Nah, untuk mengoperasikan matriks, di sini matriks dan di sini adalah skalar atau konstanta. Nah, kalau tadi saat kita melakukan perkalian matriks M kali S, di sini mengalikan matriks dengan matriks. Nah, kalau di sini kita mengalikannya dari baris ke kolom. Sedangkan kalau di sini kita mengalikannya itu adalah konstanta atau berupa skalar dengan matriks. Perbedaannya, kalau mengalihkan dengan matriks dengan skalar, jadi kita tidak perlu baris kolom, tetapi kita langsung mengalihkan bilangan konstanta ini atau skalar ini ke masing-masing komponen pada matriks. Jadi 1 per negatif 18 dikalikan negatif 9, kita peroleh adalah negatif 9 per negatif 18. Berikutnya 1 per negatif 18 kita kalikan negatif 6, hasilnya adalah min 6 per min 18. Nah, berikutnya 1 per negatif 18 kita kalikan negatif 3. Dapatnya adalah negatif 3 per negatif 18. Dan yang terakhir 1 per min 18 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Setelah kita mengalihkan setiap komponen pada matriks ini dengan skalar, kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena bentuknya bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan bentuknya. Maka kita peroleh inverse dari matriks MS itu adalah setengah, sepertiga, seperenam, 0. Nah, bagaimana adik-adik? Jadi kalau kita lihat di option itu dia adalah option yang A, ya. Jadi jawabannya itu adalah option yang A. Nih, kalau kita cermati, maka inverse dari matriks MS itu adalah yang A ini. 1 setengah, sepertiga, seperenam, dan 0. Jadi langkah-langkahnya, karena kita diminta untuk mencari inverse dari matriks MS, maka kita cari dulu perkaliannya. Ya, kita cari dulu perkalian matriks MS, baru kemudian kita mencari inverse-nya. Tuh. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau belum paham kalian bisa ulang video ini lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.